Vokasi telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, salah satu alasannya adalah karena pendidikan vokasi ini dinilai strategis dalam menghasilkan tenaga kerja terampil. Nah, sejalan dengan hal ini, berbagai program dan dukungan dana juga digelontorkan oleh beberapa kementerian untuk memastikan kelancaran dan kualitas proses dari hulu hingga hilir. Namun apakah program dan dukungan dana saja cukup untuk memastikan pendidikan vokasi tidak menjadi pilihan kedua? Lalu keterampilan seperti apa yang diharapkan mampu dihasilkan dari pendidikan vokasi? Insight akan membahasnya bersama saya Desi Anwar. Pendidikan vokasi membekali peserta didik dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan pada bidang pekerjaan tertentu. Pendidikan vokasi merujuk pada sekolah menengah kejuruan atau SMK, pendidikan khusus, program diploma di perguruan tinggi, serta lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Peserta didik lulusan pendidikan vokasi diharapkan mampu menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dengan segala keterampilan yang diajarkan, pendidikan vokasi diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja yang kapabel. Salah satu implementasinya adalah dengan program SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Program ini lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. SMKPK berfokus pada pengembangan SDM dengan paradigma baru yang terintegrasi dengan insentif bantuan fisik dan non-fisik. Tidak hanya menyasar ke siswa, program ini juga menyertakan pelatihan kepala sekolah, guru kejuruan, kurikulum, serta digitalisasi sekolah. Di pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga meluncurkan program Kampus Merdeka Vokasi. Program ini punya dua fokus utama, yakni dana kompetitif kampus vokasi atau Competitive Fund dan dana padanan kampus vokasi atau Matching Fund. Competitive Fund merupakan bantuan pendanaan bagi perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan program D2 percepatan dan peralihan program D3 menjadi sarjana terapan. Sedangkan Matching Fund adalah program pendanaan untuk penguatan kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk bersama-sama membentuk ekosistem merdeka belajar, kampus merdeka. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0, Kemendikbudristek mereformasi pendidikan vokasi. Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, dan juga tentu saja relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Nah, targetnya tidak main-main. Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030. Tentu saja caranya adalah dengan menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja yang kapabel pada kurun 15 tahun mendatang. Untuk membahas lebih dalam lagi, saya sudah bersama Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dari Kemendikbudristek yang berada di studio bersama saya saat ini. Apa kabar Mbak Kiki? Sehat selalu? Baik, sehat Mbak Desi. Iya, terima penting kasih. menjaga kesehatan. Dan Ya. Mbak Kiki, kalau kita lihat sekarang ya, Indonesia ini punya ambisi luar biasa. Pada tahun 2030 kita ingin menjadi nomor 7 dalam perekonomian dunia. Ya. Dan juga tentu saja pada tahun 2045 ketika kita berusia 100 tahun, kita memang mau tidak mau harus menjadi salah satu negara yang penduduknya itu produktif, ya, kompetitif, dan juga tentu saja bisa menyumbang terhadap kemajuan bangsa. Nah, sekarang dari dulu saya lihat ini kalau masalah pendidikan itu terus diperbaiki, diutak-atik, banyak sekali reformasi yang dilakukan, tapi problemnya adalah setiap tahun ada 3 juta
lulusan masuk ke lapangan kerja dan banyak akhirnya menjadi bagian dari angka pengangguran. Nah, tentu saja ini kan tidak bagus ya, sudah begitu lama dididik dengan biaya yang mahal, tapi ternyata tidak bisa mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan keterampilan. Nah, kita ada sekarang yang namanya Lincoln Match, ada namanya vokasi, tapi ada juga kan banyak sekali jenis-jenis pendidikan di perguruan tinggi dan pendidikan tinggi. Kita fokus ke vokasi, karena vokasi ini sangat berkaitan dengan keterampilan, dengan hal-hal yang memang dibutuhkan. Nah, ini mungkin untuk definisi dan membedakan kalau kita mahasiswa punya anak mungkin untuk membantu mencari atau memilih jurusan, apa sebenarnya definisi atau perbedaan jurusan yang sifatnya vokasi dan kemudian akademis dan lain sebagainya, Mbak Kiki? Terima kasih Mbak Desi. Jadi memang selama ini kita taunya pendidikan, tiba-tiba muncul, sepertinya tiba-tiba muncul kok ada vokasi, pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi ini unik dibandingkan pendidikan yang lain yang tadi disebutkan Mbak Desi. Karena selain nilai pendidikan, karena judulnya pendidikan vokasi tentu dia membawa nilai pendidikan. Pendidikan vokasi juga membawa nilai ekonomi, yang di sana artinya kalau dia punya nilai ekonomi, dia harus sangat relevan dengan dunia kerja. Dan yang berikutnya, pendidikan vokasi membawa nilai sosial, Mbak Desi. Nilai sosial ini artinya hasil pendidikan vokasi itu harus bermanfaat bagi si siswa, juga bagi keluarganya dan bagi masyarakat. Itu yang kita tanamkan dan kita bawa dalam gaung pendidikan vokasi. 3 nilai, nilai pendidikan, nilai ekonomi dan nilai sosial. Kalau secara keseluruhan perbedaannya dengan pendidikan yang sifatnya akademis. Akademis apa-apa saja tujuannya biasanya? Jadi nilai akademis lebih pada menekankan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, begitu ya, teorinya mungkin. Teorinya dan kemudian pengembangan diri dari siswa yang bersangkutan. Sementara pendidikan vokasi melakukan hal yang sama, ditambah segala sesuatunya itu harus memperhatikan dunia kerja, memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti apa. Jadi kalau kami menyebutnya relevan itu nomor 1 untuk pendidikan vokasi. Relevan dengan kebutuhan masyarakat, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan relevan dengan kebutuhan si anak itu sendiri. Sehingga ketika lulus bisa langsung karena memiliki keterampilan yang cocok masuk ke dunia kerja. Tapi dari keluarannya kan biasanya kan orang ingin ya sekolah lebih tinggi itu untuk mendapatkan sesuatu pada akhirnya. Bentuk-bentuk dari keluarannya itu apa dan tentu saja durasinya yang dibutuhkan untuk membuat seseorang itu terampil itu kan pasti berbeda. Kalau biasanya kita ke universitas itu 4 atau 5 tahun, kemudian mendapatkan S1, dan kemudian kalau lebih tinggi lagi S2 dan lain sebagainya. Di vokasi ini jenjang-jenjangnya seperti apa dan dimulai saat usia berapa, Mbak Kiki? Jadi untuk vokasi karena ada nilai sosial nih yang harus kita pikirkan juga. Masyarakat Indonesia ini keragamannya tinggi sekali, sangat heterogen. Jadi mereka yang membutuhkan bekal keterampilan dengan cepat supaya bisa bekerja dengan lebih cepat, membantu keluarga lebih cepat, itu bisa mengambil SMK. Jadi pada jenjang menengah SMK, atas. sekolah menengah kejuruan. Kemudian jika mereka merasa perlu tambah lagi nih kompetensinya, ada diploma 1 tahun cukup di atas SMK. Ada diploma 2 tahun di atas SMK, diploma 3, diploma 4, atau sarjana terapan. Tapi kita juga masih memberikan kesempatan kalau mereka mau memperdalam kompetensinya di magister terapan dan doktor terapan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kompetensi, sesuai dengan kebutuhan kerja, pada setiap tahap itu kita sediakan jenjang diploma 1, 2, 3, 4, dan mulai kalau dari SMK. Segi usia, SMK biasanya kan SMK dengan itu sekitar sekolah 15-16 seperti tahun. SMA kan. Betul. Ya. Nah paling banyak saat ini, nanti saya lihat kan di Indonesia itu ya biasanya tuh lulusannya itu lebih ke lulusan SD dan SMP yang masuk ke lapangan kerja. Betul. Sementara yang dengan usia lebih lanjut dan pendidikan lebih tinggi itu justru lebih banyak penganggurannya. Betul. Nah ini mungkin bisa kasih gambaran sedikit mengenai berapa banyak adanya SMK sekarang ini atau sekolah yang kejuruan dan lain sebagainya, dan kira-kira nanti targetnya
apakah meningkatkan jumlahnya atau justru meningkatkan jumlah yang memiliki diploma dengan strata lebih tinggi? Jadi saat ini perbandingan SMK dengan SMA itu sekitar 51-49%, lebih banyak SMK. Lebih banyak SMK Lebih saat banyak ini? SMK saat ini, betul. Jadi SMK itu ada sekitar 14.200-an SMK di Indonesia. Namun jumlah siswanya lebih rendah dari jumlah SMA. Karena peminat kita memang lebih ke tersegmentasi, karena anak-anak SMK itu umumnya adalah anak-anak yang sudah tahu mau ngapain. Beda dengan SMA yang masih explore mau ngapain gitu, nanti mungkin baru terlihat setelah pendidikan tinggi. Anak SMK itu sudah tahu, saya mau bekerja di Tata Boga, dia langsung masuk di SMK begitu. Lebih tersegmentasi. Nah, dengan situasi di mana jumlah SMK itu sesungguhnya lebih besar dari jumlah SMA, maka PR dari Kemendikbudristek itu adalah meningkatkan kualitas. Nah, itu dia. Tadi karena kita berpegang pada relevansi, maka kita sekarang mengejar employability. Employability merupakan satu ukuran yang sangat penting, krusial bagi pendidikan vokasi, karena employability menunjukkan relevansi. Kalau kita bicara employability di vokasi, maka kita mengukurnya dengan 3 hal. Yang pertama, apakah siswa setelah lulus bekerja, produktif dan bekerja. Yang kedua, apakah mereka memilih jalan wirausaha? Karena kita juga membuka peluang ini. Kita sadari bahwa kalau kita menunggu lapangan kerja itu belum tentu ada. Ini entrepreneurship di sini. Maka kita masukkan entrepreneurship. Dengan perkiraan potensi wilayah kita itu kan sangat besar ya. Dimanapun mereka bisa menjadikan itu sektor-sektor yang produktif. Dan kalau mereka bisa wirausaha dengan keterampilan, jadi bukan sekedar niat saja, tapi mereka menguasai ilmunya, teknologinya, kami harapkan bisnis-bisnis mereka ini lebih bersaing. Dan yang ketiga, kami mengukurnya employability ini dengan melanjutkan studi. Artinya dia punya persepsi dan punya keyakinan bahwa kalau dia melanjutkan studi, dia akan bisa lebih kompetitif. Iya, baik. Kita break sebentar Mbak Kiki, tapi saya rasa ini sangat penting kita bahas lagi, apalagi sekarang peran dari Direktur Jenderal Pendidikan ini, vokasi Kemendikbudristek ini seperti apa? Karena ini merupakan suatu jabatan yang istilahnya baru 3 tahun ya usianya. Betul, 2019. Baik, kita istirahat sebentar. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dari Kemendikbudristek, dan Dirjenan ini dibentuk pada tahun 2019 ya, ketika kita memulai yang namanya Merdeka Belajar. Nah, ini salah satu yang menurut saya itu sangat menarik dari Mas Menteri kita yang menciptakan suasana di mana kecakapan, keterampilan, dan juga relevansi dari adik-adik kita yang kalau lulus itu bisa langsung mendapatkan pekerjaan atau bahkan menjadi entrepreneur sehingga bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Nah, Mbak Kiki, ini menurut saya ini sangat-sangat relevan, apalagi di Indonesia ini dengan jumlah penduduknya sangat tinggi, kita punya bonus demografi. Betul. Pada tahun 2045 justru kita akan masuk ke golden period dari Indonesia. Angka bonus demografi kita dari usia 15 sampai 64 itu merupakan lebih dari 60%. Betul. Sehingga kalau tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki produktivitas, ini akan menentukan nasib bangsa itu sendiri. Nah, lebih ke meningkatkan kualitas dari pendidikan. Nah, ini adalah tugas dari Dirjen Vokasi ini. Kira-kira apa-apa saja tugasnya, Mbak Kiki, tujuannya dan hasil akhir yang ingin didapatkan dalam adanya fokus terhadap pendidikan vokasi ini? Ya, tugas pertama adalah melakukan transformasi pendidikan vokasi. Tadi kalau dari sisi jumlah kita melihat udah cukup. Ya, dari sisi jumlah. Tapi persoalannya adalah kualitas, transformasi, dan kualitas itu kami melihat karena tadi kita dikejar juga oleh waktu. Kita punya bonus demografi yang harus kita beri bekal keterampilan yang benar untuk mereka menyongsong masa depan.
Nah, dalam konteks itu kita nggak bisa bermain-main lagi, kita nggak punya waktu banyak, maka kita memberi istilah transformasi. Ini harus cepat untuk mengejar kualitas, ini harus cepat. Lalu yang kami lakukan di pendidikan vokasi tadi, ukuran kita adalah employability. Employability itu harus bagus, gitu, harus meningkat. Nah, yang kita lakukan untuk pendidikan vokasi dengan konsep Merdeka Belajar, SMK, perguruan tinggi, vokasi, kursus pelatihan, kita mengajak mitra industri, kita mengajak dunia kerja untuk menjadi co-creator pendidikan. Mereka tidak menunggu di ujung lulusan, tapi mereka kita ajak ikut masuk ke dalam sistem pendidikan kita, bersama-sama kita bekerja sama, bermitra, mulai dari menyusun kurikulum. Kita betul-betul harus mendengarkan kebutuhan mereka. Mereka mau apa, gitu kan? Mereka ingin anak-anak kita disiapkan dengan konten-konten seperti apa. Selain kurikulum, kami melihat kepakaran yang ada di mitra industri itu juga kan sangat berharga untuk siswa-siswa kita. Maka kita mengundang para pakar ini, para praktisi ini dalam program yang kita sebut praktisi mengajar. Jadi kalau tadi bincang-bincang kita Mbak Desi, saya berpikir Mbak Desi ini bisa nih jadi praktisi mengajar dengan jam terbang yang sebegitu lama. Sementara mungkin kami di pendidikan itu belum tentu punya pengalaman yang sama, punya keterampilan dan keprofesionalan yang seperti itu. Begitu. Maka kami mengundang praktisi mengajar. Yang berikutnya kami mengundang mitra kita dunia kerja itu sebagai tempat di mana anak-anak kita juga belajar. Bisa melakukan magang, betul, misalnya internship, ya. Teaching factory. Jika mereka berminat juga berinvestasi di teaching factory. Teaching factory ini bukan sekedar tempat mahasiswa praktek main-main, gitu ya. Tetapi mahasiswa praktek sekaligus memproduksi untuk membantu industri itu. Dan itu bagian dari kredit yang mereka miliki. Bagian dari kredit pembelajaran, karena saat mahasiswa atau siswa kita memproduksi sesuatu dengan bimbingan dan permintaan industri, mereka juga belajar karena didampingi oleh guru dan para dosennya. Iya, justru mungkin lebih berharga mendapatkan pelajaran dan knowledge di lapangan ketimbang teori. Jadi kalau dari segi teori dan praktek khusus untuk pendidikan vokasi ini berapa persen kira-kira, Mbak Jadi kami menekankan sedikitnya praktek itu 60%, teorinya 40%. Dan teori itu tidak selalu harus diberikan terpisah dengan praktek. Pada saat siswa mengerjakan, berpraktek, berproses dalam pendidikannya itu, teori bisa dimasukkan untuk memahami apa yang sedang mereka hadapi. Jadi sedikitnya 60% Mbak Desi untuk praktek. Jadi banyak sekali mitranya, ada praktisi, pakar, tentu saja industri, perusahaan yang memang membutuhkan SDM yang terampil ya, dan ini juga membantu mereka untuk dalam mencari SDM-nya, dan tentu saja ini ada fundingnya juga. Betul. Jadi ini bisa didapatkan dari mitra-mitra itu juga. Jadi industri membiayai bukan hanya tadi teaching factory, tetapi juga seringkali mereka bersedia membangun yang kita sebut kelas industri. Mereka bahkan ikut dari proses rekrutmen. Karena nanti anak-anak ini investasi juga kan buat mereka. Karena anak-anak ini kan akan bekerja di tempat mereka. Jadi mereka bekerja sama dengan satuan pendidikan vokasi kami, menyatakan kami butuh kelas industri, setiap angkatan 100 orang misalnya dibagi jadi 2 kelas, 3 kelas, lalu itu dibiayai penuh oleh industrinya dalam hal misalnya beasiswa anak-anak ini, semacam ikatan dinas. Dan seterusnya, sehingga begitu mereka lulus ya mereka sudah masuk di Wah, ini tentu saja sangat membantu, walaupun anggaran untuk pendidikan kan lumayan kan cukup tinggi, tapi ini akan menambah kualitasnya itu sendiri. Mbak Kiki, sekarang ini kan tadi ada SMK ketika usia SMA lah, kemudian yang D1 1 tahun, D2 2 tahun, D3 3 tahun, D4 sebenarnya hampir mirip dengan S1 ya. Coba ada berapa sekarang yang dari SMK itu dilibatkan dalam sistem ini, dan keluarannya itu seperti apa? Karena ini kan jumlahnya paling banyak ya. Iya, jadi contoh-contoh dari keterampilan kalau pada level itu tuh seperti apa? Karena ini masih anak-anak muda kan ya. Betul. Jadi memang SMK ini sesuatu yang menarik karena kalau
mereka lulus kadang-kadang usianya pun belum cukup nih Iya. untuk tenaga kerja gitu, belum 18 gitu. Tetapi mereka biasanya melanjutkan kemudian D1 atau posisinya magang ya. Jadi kalau berapa persen saat ini SMK pusat keunggulan yang betul-betul tadi dengan mitra yang kami dorong memang harus bermitra segala macam, itu mengcover sekitar 27-28% siswa SMK sudah di-cover oleh program ini. 27-28. Ada 27 target sampai- untuk meningkatkan jumlahnya? Alhamdulillah sebetulnya target dari Mas Menteri itu 20%. Oh, jadi sudah pada melebihi. tahun ketiga pun sudah 27%. Jadi Mas Menteri bilang, ayo berani berapa lagi nih gitu. Jadi kami sangat optimis karena ternyata industri juga sangat berminat Mbak Desi untuk ikut terlibat Chips In sebagai co-creator dalam pendidikan vokasi. Jadi kami harapkan bisa hit tahun 2024 itu ke 35%. 35%. Kalau dari segi jumlah, ada berapa jumlah siswa yang terlibat itu Jadi sampai saat ini? dari saya belum bawa Ribuan datanya gitu, nih ribuan pasti. gitu. Tapi betul. kalau SMK yang apa tadi Nah, pusat SMK pusat keunggulan keunggulannya itu sendiri ada berapa? saat ini sudah 1.402, jadi sekitar 10% dari SMK yang ada itu sudah menjadi pusat keunggulan. Dan pusat keunggulan betul. karena sudah terakreditasi Betul. dan juga mata pelajarannya dan lain-lain sudah sebagainya sesuai ada. dengan industri. Jadi SMK pusat keunggulan ini kami merupakan bagian dari Merdeka Belajar. Kami merdekakan para kepala sekolah dan guru-guru untuk menentukan SMK mereka unggul di mana. Tahap pertama mereka harus melakukan refleksi, Ya. unggulnya di mana. Lalu mereka mencari mitra yang memang support keunggulan itu, mengusulkan proposal ke kami, lalu kami danai sejumlah mitranya mendanai. Jadi kalau mitranya mendanai Rp1, maka kami akan danai juga Rp1, betul. Dan sekarang sudah ada 1.402 SMK yang mengcover tadi sekitar 27-28%. Oke, dan apa-apa saja yang diajarkan dan apa-apa saja semua ilmu. dengan industri. Mungkin ya kita Betul. break sebentar, kita Baik. akan lanjutkan setelah yang berikut Ya. ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Mbak Kiki tadi sudah menjelaskan bahwa pendidikan vokasi itu ada 3 elemen yang penting. Di situ tentu saja ada bagian dari pendidikannya, tapi juga di situ ada ekonominya, sehingga harus employability-nya atau siap bekerja dan siap untuk mendapatkan istilahnya menyumbang ya terhadap ekonomi Indonesia juga tinggi, dan juga tentu saja dari aspek sosialnya. Dan lebih dari 60% daripada konten pendidikan itu tuh merupakan praktek ya. Dan ini bisa dilakukan di lapangan berupa magang dalam industri tertentu dan lain sebagainya. Dan sekarang ini ada yang namanya program Merdeka Belajar, sehingga misalnya siswa juga merdeka lah untuk memilih apa yang bagian dari passionnya, keterampilan yang ingin dimiliki. Jadi lebih bagus lagi dari usia muda. Anak-anak itu diarahkan kira-kira talentnya itu di mana. Nah, menyongsong era 4.0 di mana sekarang semua harus inovatif, teknologi dan lain sebagainya. Indonesia juga cita-cita untuk jadi negara yang besar ya, dengan memanfaatkan bonus demografinya. Apa-apa saja yang menjadi keinginan atau yang dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha saat ini yang memang bisa mendukung pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Topik dan subjek-subjek yang diajarkan di dalam pendidikan vokasi ini. Iya, jadi kami memang dipesankan juga Mas Menteri untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh aspirasi dari industri. Jadi ada beberapa sektor prioritas yang memang sejalan ternyata dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah Indonesia. Kemaritiman misalnya. Kemaritiman ya. Kemudian digital talenta, kemudian konstruksi dan alat berat. Ini mungkin kita ada beberapa contoh. Ya, Fashion juga ternyata. Betul, fashion. Kemudian tentu berkaitan dengan digital, artificial intelligence,
itu yang menjadi sektor prioritas kita, dan yang paling seru lagi adalah hospitality karena ternyata terus berkembang dan terus banyak ragamnya. Itu menarik sekali. Ya, karena dunia pariwisata juga merupakan salah satu dari sumber pendapatan Indonesia. Jadi di situ belajar mengenai service, hotel dan lain sebagainya. Dan yang sangat inovatif kita lihat ini ada beberapa. Silahkan. Ini sudah cukup banyak sejak tahun 2019 itu melakukan semacam audit dan juga feedback dari industri. Seperti apa selama ini Mbak Kiki? Apakah mereka happy dengan program ini dan apa kira-kira menurut mereka yang harus masih diperbaiki? Jadi ternyata yang menarik dari pengalaman 3 tahun terakhir ini, industri kita itu bukan cuma minta tapi juga doing gitu. Oh, doing. Jadi mereka sebenarnya mereka juga melakukan training sendiri kan ya. Dan itu seringkali kami sudah punya ini Bu, gitu. Terus kita kawinkan gitu dengan institusi pendidikan kami. Industri diringankan karena peran tugas mendidik, menyiapkan SDM-nya sudah kami dilimpahkan ke kami, tetapi kami juga diringankan karena industri sangat membantu di sana. Insentif lain buat industri seperti apa mereka? Kalau misalnya nanti ini setiap tahun harus menerima berapa minimal dari internship-nya? Internship-nya jadi kami serahkan sebetulnya ke industri, itu juga merupakan atmosfer yang kami bangun untuk siswanya. Di luar sana tidak segala sesuatunya dalam kendali kita. Jadi mahasiswa mulai belajar reject gitu ya, belajar ditolak oleh industri dalam proses magang dan sebagainya. Tapi industri juga punya kewenangan penuh untuk memilih dan menurture calon-calon pekerjanya begitu. Jadi sekarang beberapa mahasiswa kita yang ikut magang itu mendapat golden ticket. Mereka baru di semester 7 itu sudah dia bilang, Dek, nanti kalau udah lulus balik ke sini ya, gitu. Tempatnya udah ada khusus. Betul. Jadi buat mereka juga sangat memudahkan ya, buat HRD-nya bukan harus mencari-cari lagi, tapi sudah tahu dan juga sudah paham mengenai budaya kerjanya dan lain sebagainya. Saat ini berapa jumlah perusahaan yang ikut menjadi mitra dari pendidikan vokasi ini, dan apakah ada target-target tertentu yang jadi harus yang tercatat langsung di sistem kami. Jadi ini di luar dari yang dikerjakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang tercatat di kami itu hampir 500 mitra, tetapi 500 mitra ini bekerja sama dengan beberapa satuan pendidikan. Jadi ada satu perusahaan yang kerjasama dengan beberapa SMK. Misalnya ya. Jadi kemudian ada yang SMK, perguruan tingginya pun dia ikut. Jadi vokasi, politeknik dan SMK dia kerjakan bareng untuk satu proyek bersama. Jadi misalnya di SMK di Jember itu baru saja sekarang hampir penyelesaian membangun 4.000 meter persegi tambak udang. Dan diperkirakan setiap panen akan menghasilkan sekitar 1,1 miliar omsetnya. Dan itu dikembangkan bersama SMK, perguruan tinggi, dan satu mitra industri didukung oleh Pemdanya. Jadi betul semacam ekosistem yang dimana dari hulu ke hilirnya itu sudah ditentukan kan. Jadi hasilnya itu sudah jelas. Sehingga setiap siswa yang memulai ini dia tidak akan bingung lagi nanti saya lulus mau ngapain. Tapi bahkan sudah diterima. Nah itu sudah kelihatan kira-kira persentase siswa yang sudah mengikuti internship atau magang itu akhirnya diterima paling tidak di industrinya. Itu sudah ada grafiknya. Iya, trennya itu yang kami lihat itu sebetulnya adalah masa tunggu. Jadi biasanya habis lulus dia nunggu berapa lama nih untuk dapat pekerjaan pertama. Semakin cepat semakin dengan bagus. Mengikuti magang ini yang tadinya di atas 6 bulan, sekarang rata-rata sekitar 3 bulan mereka sudah bisa diterima. Jadi kalau kita lihat dari tren itu, kemudian dari tren upahnya atau pendapatan yang diberikan mitra kita atau dunia kerja kita kepada lulusan kita. Kita mengalami atau mendapati bahwa siswa yang mengikuti magang, yang mengikuti berbagai program-program MBKM, itu pendapatannya bisa sampai mendekati 2 kali lipat. Gaji pertama dari rata-rata kelas. Nah ini sangat-sangat penting karena tentu saja ini meningkatkan dari segi kualitas ekonominya. Sehingga kalau selama ini kan jumlah tenaga kerja kita itu masih
SDM-nya dikuasai oleh yang pendidikan yang Betul. selevel SMA. Tapi kalau sudah Betul. D1, D2, D3 itu kan sudah semakin Harusnya semakin besar. terampil dan kontribusinya. tentu saja Betul. dari penghasilannya juga dan keterampilannya Iya. kan semakin Iya. tinggi. Mbak Kiki ini sudah paling banyak sekarang, tadi kan sudah ada sektor, tapi paling banyak sekarang yang diminati justru oleh siswa. Mereka masuk kemana saja dari Jadi keterampilan-keterampilan yang ingin ini dimiliki? Wah, ini adalah motor tapi berenergi listrik, bertenaga listrik, dan listriknya itu dari baterai bekas notebook. Oke. Jadi dan ini adalah siswa SMK di Garut yang roti wirausaha dia. Ya. Kemudian ini adalah Paseman dan ini adalah Mas Menteri lagi mau nyoba virtual Wah, reality. ini yang AI Betul. ya, Dan ini artificial intelligence. Mila, siswa SMK kita. Kemudian ini adalah Jakarta Fashion Muslim. Dan ini anak-anak SMK juga. Ini Robotics ya? robotics, betul, dari PENS. Oke. Dan ini pengecoran logam di Politeknik Manufaktur Bandung, begitu. Jadi beragam sekali Mbak Desi, dan industri kreatif juga mulai menyeruak sebagai prioritas nih sekarang karena Iya. makin banyak peminatnya. Iya, luar biasa. Dan iya. ini kalau kita lihat juga, kalau lulus sudah langsung memiliki keterampilan dan tidak perlu menunggu masa pengangguran terlalu lama. Saya Betul. rasa 3 bulan itu sebenarnya hanya holiday saja. Betul. Tapi dengan nanti sudah ada pekerjaannya dari industrinya, perusahaannya juga happy karena mendapatkan SDM yang memang sesuai. Sementara siswanya juga happy karena ini merupakan memang keterampilan dan juga minat yang mereka miliki. Ini semua jadi link and match ini Betul. merupakan nyawa atau roh dari kenapa pendidikan vokasi Betul. ini penting. Kita Betul istirahat sekali. sebentar lagi, tetaplah Baik. bersama kami Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar masih membahas pentingnya pendidikan vokasi dan juga upaya sinkronisasi antara kurikulum dengan kebutuhan di dunia kerja. Ada Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, dan Mbak Kiki tadi juga menjelaskan supaya program ini sukses mau tidak mau harus ada berbagai mitra yang diajak bekerja sama. Apakah itu dari industrinya, tentu saja perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan SDM yang terampil ya untuk kesuksesan dari perusahaannya itu sendiri. Tentu saja ada praktisi, pakar-pakar yang bisa memberikan pelajaran khusus karena kebanyakan kalau vokasi ini memang harus memiliki keterampilan khusus. Ada juga tentu saja pendanaan, tapi dan yang paling penting lagi tentu saja siswa-siswa yang memang berminat untuk memiliki keterampilan yang khusus. Dan banyak sekali kalau kita lihat sekarang yang memang dibutuhkan ya keterampilan tadi dari hospitality, dari konstruksi, dari fashion, dari apalagi robotics, AI, dan lain sebagainya. Mbak Kiki, ini sekarang sudah ada 500-an dari perusahaan yang ikut ya. Apa kira-kira checklist ya yang dibutuhkan dan hak dan kewajiban baik dari perusahaan itu sendiri ketika menerima dan juga dari siswanya, karena semua harus tercermin dari nilai yang mereka miliki kan pada akhirnya sehingga mereka mendapatkan diplomanya. Ya. Jadi saya bersyukur sekali ya. Jadi ternyata mitra-mitra dunia kerja, dunia industri kita sangat baik menyambut inisiatif kami. Kami juga membentuk satu forum yang kita sebut sebagai Forum Pengarah Vokasi. Jadi itu terdiri dari Kadin, macam-macam industri-industri BUMN begitu masuk dalam Forum Pengarah Vokasi ini untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, gagasan ke kita bagaimana kita mengembangkan pendidikan vokasi. Lalu kita juga membangun yang kita sebut sebagai akselerator daerah. Dan ini di daerah, karena kita tahu juga di daerah itu seringkali kita tidak bisa menunggu perusahaan besar gitu untuk ikut terlibat. Jadi UKM di sekitar situ begitu. Jadi di SMK negeri di Padang begitu ya. Mereka punya kerjasama dengan koperasi batik Lumpo begitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah itu sendiri. Jadi checklist kami yang pertama adalah sudahkah kami mendengar industri? Gitu. Kalau belum, mari kita berkomunikasi lebih intens dan lebih produktif dengan industri. Jadi jemput bola lah. Jemput bola, betul.
checklist yang kedua, sudahkah kami siapkan guru, kepala sekolah dan dosennya gitu. Jadi itu juga kami melakukan Nah, ini upskilling, penting, ya, mau tidak mau. reskilling. Karena Jadi kuncinya adalah gurunya. betul. Jadi memang kita bisa mengundang praktisi mengajar, tapi gurunya, dosennya sendiri kan harus mendapatkan pemutahiran teknologi, pemutahiran wawasan dan sebagainya, sehingga bukan Jadi hanya reskilling, retraining itu. betul, reskilling, upskilling kami menyebutnya, dan tidak kalah pentingnya sertifikasi kompetensi bagi si dosen. Jadi kalau dan guru. Jadi kalau siswanya untuk lulus harus lulus di uji kompetensi, harus punya sertifikat kompetensi tertentu sesuai pengujinya industrinya. itu siapa? Pengujinya itu pihak eksternal. Nah, tetapi anak-anak ini harus dididik oleh dosen-dosen yang atau guru-guru yang juga certified. Maka guru dan dosen pun mendapat program untuk sertifikasi kompetensi. Jadi pada saat yang sama kita benahi semuanya. Checklist yang berikutnya adalah aspek guru, aspek dosen, dan aspek pimpinan satuan pendidikan. Nah, checklist yang berikutnya itu setelah industri oke, kemudian guru oke, terampil, dan seterusnya. Checklist berikutnya adalah kolaborasi dengan kementerian lain dan lembaga. Yang di sana sektor bisnis, yang checklist pertama, tapi sektor lain ini juga penting Mbak Desi, karena sektor-sektor kementerian sektor kami menyebutnya. Seperti misalnya seperti perindustrian, pariwisata, PUPR. Mereka yang berwenang untuk menentukan kompetensi. Mereka yang akan mendeskripsikan ujian kompetensi kita harus seperti apa nih, karena mereka bilang kompetensi kami begini-begini gitu. Nah, kami harus intens juga berkomunikasi dengan beliau-beliau untuk kompetensi ini lulus dengan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan pengaturan yang disiapkan oleh kementerian-kementerian sektor ini. Jadi checklist yang ketiga itu dengan kementerian. Jadi banyak hal. Jadi betul sekali ya, ini banyak kolaborasinya. Betul. Dan yang menarik lagi ini, kalau yang jelas anggaran tidak bisa keluar semua dari pemerintah. Betul. Dengan adanya sponsorship ini dan lain sebagainya itu kan luar biasa tinggi. Betul. Ini mengenai yang guru kan, mau tidak mau harus ditransformasi. Nah biasanya kan ya pasti ada tantangan tersendiri lah. Wah, ini apa lagi yang saya harus lakukan? Apalagi yang ada semacam insentif atau memang keharusan bagi guru-guru untuk melakukan reskilling dan upskilling ini, dan apa feedback dari mereka? Karena ini kan transformasi buat mereka juga, harus bekerja lebih keras dalam mengajar. Betul. Jadi untuk transformasi guru kami mengikuti dengan program besar payung dari Kemendikbudristek untuk transformasi guru. Salah satunya adalah guru penggerak. Jadi guru penggerak itu kita ingin inisiatif dan keinginan untuk maju itu datang dari dalam. Jadi kita buka gitu, siapa yang mau gitu. Championsnya. Dan kita punya satu platform yang kita sebut platform Merdeka Mengajar. Para guru ini sharing, terus nanti temannya bilang, oh di sebelah sana udah ada yang gini nih, kok kita enggak gitu, terus mereka ikut gitu. Jadi semangat kompetisi dan ingin memperbaiki itu jadi ada. Kita arahkan ke sana. Jadi kita karena kita menganut Merdeka Belajar, instrumen-instrumen yang sifatnya memaksa gitu ya, itu kita hindari sebanyak mungkin begitu. Tetapi kita mengembangkan ekosistem yang mendorong, menginspirasi gitu. Jadi, tapi angka kira-kira dalam 2019 sampai sekarang jumlah guru yang sudah mendapatkan akreditasi ataupun sertifikat memang kompeten untuk mengajar, ini sudah ada datanya Mbak Kiki? Jadi ini sedang masih terus berlangsung Mbak Desi. Jadi target pada tahun ini pun sekitar 15.000 guru. Sesuai target? Sesuai target, sebetulnya targetnya sekitar 10.000. Jadi ternyata gurunya melebihi begitu, karena kita juga melayani dan mengakomodir guru swasta ya. Jadi tidak hanya guru-guru dari sekolah negeri gitu, tapi guru swasta juga kita beri kesempatannya, dan itu dilakukan di 7 balai besar vokasi yang spesifik. Jadi kalau pariwisata, bisnis pariwisata itu ada di dekat sini di Jakarta. Nanti urusan mesin dan permesinan dan itu ada di Bandung dan macam-macam. Jadi dan di bisnis di pusat-pusat di balai-balai ini pelatihan juga dilakukan bersama industri Mbak Desi. Jadi bukan kami yang para fasilitator widya uswara saja, tetapi juga industrinya akan datang
untuk membantu. Wow. Jadi bukan hanya siswanya, gurunya juga dimasukkan ke dalam ekosistem itu bersama Iya, para dan dosen. jumlah sekarang ini kan ada SMK untuk keterampilan tertentu. Nah, supaya kira-kira yang memerlukan sampai D3 atau D4 itu keterampilan di bidang apa saja, Mbak Kiki, dan apakah jumlah yang akhirnya ini kan studi lanjut merupakan bagian dari employability-nya ini. Iya. Bagaimana trennya ke sana? Jadi tren anak-anak SMK kita yang melanjutkan ke pendidikan tinggi itu hanya sekitar 30%. Karena 30%, betul, ya? karena mereka umumnya kan sebetulnya inginnya kerja tadi. Tetapi banyak dari mereka yang kemudian kembali ke sekolah gitu, dan itu yang sedang kita kembali ke kampus begitu untuk meningkatkan kompetensinya, dan ini yang sedang kami data karena ternyata luar biasa ya gitu. Jadi saya baru menerima nih ada satu pengurus yayasan yang punya SMK Cakra Nusantara, 100% lulusannya diterima oleh PTDI, Air Asia dan Angkasa Pura, begitu, dan dia nol, SPP-nya 0 rupiah karena sudah didanai oleh industrinya gitu. Ternyata lulusan mereka berdiri dari tahun 2015-an begitu. Lulusan mereka yang selama ini sudah bekerja ingin melanjutkan ke diploma 4. Jadi pengurus yayasan ini datang ke saya minta izin untuk membuka politeknik. Nah, saya bilang ini alumni Bu yang minta karena mereka ingin upgrading. Upgrading karena Betul. ya memang dari karena kompleksitas pekerjaannya semakin naik kan, jadi mereka sekarang butuh pendidikan dan lebih ini lanjut. nanti akan dilanjutkan menjadi politeknik. Iya, Luar selama biasa. syaratnya memenuhi kenapa tidak? Jadi tadi orientasikan kita kan kalau ada yang perlu dan ada yang butuh dan punya komitmen untuk itu, kenapa tidak? Iya, dan kita masih ada satu segmen lagi, Mbak Kiki, tapi kita tentu saja ingin melihat ya apa kira-kira feedback dari siswa yang mengikuti program ini. Mereka happy atau apa yang masih kurang, dan kira-kira tambahan-tambahan yang masih perlu dilakukan supaya pendidikan vokasi ini sukses. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, ada Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dari Kemendikbudristek. Tentu saja kita membahas mengenai pendidikan vokasi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang memang memiliki bonus demografi, dan kita tentu saja memerlukan ya SDM yang terampil, kompetitif, dan juga bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bangsa ini. Targetnya lumayan cukup besar. Kita harus mencetak 58 juta pada tahun 2030 sehingga Indonesia bisa masuk ke dalam ekonomi 7 besar. Nah, salah satunya adalah dengan memperbaiki kualitas dari pendidikan vokasi ini. Nah, ini semua di bawah Direktur Jenderal kita, Mbak Kiki, yang PR-nya itu luar biasa besar. Saya lihat, tapi ngomong ini kan dari kacamata siswa, ini program Merdeka Belajar dan program ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Cukup banyak industri yang bergabung, cukup banyak SMK maupun jumlah siswa yang bergabung. Kira-kira checklist bagi para siswanya itu apa? Apalagi kan mereka usianya muda dan apalagi milenial banyak maunya. Kalau bekerja itu apa yang mereka cari dan apa yang ingin mereka mendapatkan. Kadang-kadang kan kalau takutnya magang, oh ternyata saya hanya disuruh bikin kopinya, suruh ini dan nggak asik. Nah, ini apa kira-kira feedback selama ini yang memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka miliki? Iya, jadi begini Mbak Desi, sekarang kami selalu diingatkan oleh Mas Menteri bahwa posisi kementerian itu melayani dan memfasilitasi stakeholders-nya gitu. Salah satu stakeholders terpenting di pendidikan itu justru siswanya. Jadi kami betul-betul mendengarkan dan menyimak Jadi harus mereka. ada perubahan mindset dari kementerian sendiri. Betul. Ya. Jadi kami mendengarkan mereka. Jadi selama kami menjalankan ini 3 tahun, kami selalu melakukan survei sekaligus juga berdiskusi dengan beberapa orang dari mereka yang punya atau mereka yang kasih feedback melalui berbagai media, ada media sosial, ada forum-forum begitu. Jadi yang kami lihat ternyata siswa yang excel itu adalah siswa yang dari awal sudah tahu mau ngapain. Jadi memang generasi muda ini betul kita posisinya explore dan seterusnya, tapi
at least dia harus kenal dirinya sendiri gitu ya, dia potensinya apa, minatnya Nah itu apa. dimulai di mana idealnya? Itu sekarang kita sudah mulai dari pendidikan dasar dengan adanya kurikulum Merdeka. Jadi memang siswa itu sudah dibiasakan untuk melakukan refleksi kepada dirinya Apa sendiri, sih yang dia apa sih yang passionnya? betul, apa sih saya kekuatannya, mana sih kelemahan saya dan seperti itu. Dan sekarang di SMK kita introduksi juga pendekatan-pendekatan seperti itu, membiasakan siswanya, di perguruan tinggi juga demikian. Dan tadi kalau kami lihat, pertama mahasiswa atau siswa itu tahu dia mau ngapain gitu, atau tahu potensinya apa. Yang kedua, mahasiswa ya atau siswa yang akan siap nantinya adalah mereka yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena dengan magang misalnya, dia tahu tidak ada bel lonceng sekolah masuk, dia harus tahu kapan dia harus ada di tempat magang dan sebagainya, dan mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, begitu ya. Jadi checklist bagi siswa dan mahasiswa itu kami perhatikan adalah mereka yang disiplin, tetap. Tapi selama ini kira-kira keluhan atau feedback yang mereka dari dapatkan ketika mahasiswa, mereka magang, karena magang kan sekarang bisa 2 semester ya. Betul. Jadi awalnya memang dari zaman dulu tuh kan magang diserahkan gitu ya. Sekarang enggak, dari feedback mahasiswa itu kita bilang program magang di industri itu dikurasi oleh kami atau oleh sekolah. Jadi harus tahu dulu anak kita magang di sana tuh mau ngapain, haknya apa, kewajibannya apa, seimbang atau tidak, sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan hal-hal seperti itu, jadi kita tidak lagi menemukan gitu ya anak-anak magang yang cuma bikin kopi misalnya gitu. Terus saya nggak dapat apa-apa, malahan akhirnya disuruh-suruh saja. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Jadi ini buat ini monitoring terhadap perusahaan itu juga. Ya. Keluhan lain dari mahasiswa dan siswa sebetulnya ketika mereka belajar di luar sekolah itu terutama adalah sedikit sekali kesempatannya. Jadi mereka harus bersaing kan. Itu yang mereka bilang harusnya kami bisa dengan mudah gitu, tapi memang situasinya ya, memang tempat yang tersedia memang terbatas. Jadi khususnya mungkin mereka ingin apa masuk ke perusahaan apa, tapi ternyata ya antrenya sudah banyak. Tapi ini selama 3 tahun ini, Mbak Kiki, ini kan biasanya kalau anak-anak siap mau mencari istilahnya pendidikan yang cocok buat mereka, bagaimana vokasi ini? Apakah semakin banyak minat untuk mengikuti pendidikan vokasi ini atau masih ya yang akademis saja, yang penting gelarnya S1, S2 dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Apakah ada perbaikan dari image bahwa vokasi ini bukan ya istilahnya kamu mau jadi tukang ya harus masuk SMK gitu. Sementara kalau punya gelar harus masuk ke akademi. Sinyalemen Mbak Desi itu begitulah begitu ya. Jadi betul. Jadi kami masih punya PR besar untuk mengubah perspektif dan persepsi masyarakat tentang pendidikan vokasi gitu ya. Jadi pendidikan vokasi masih dipersepsikan seperti itu karena masyarakat kita juga secara budaya dan sejarahnya gitu menilai bahwa memang harus ada gelar. Nah ini bagaimana meyakinkan orang tua, wah ini dia senang kalau ada gelarnya tuh makin lama makin panjang, BA, MA, MBA, kalau perlu sampai doktor, tapi sebenarnya dari segi kontribusi yang nyatanya mungkin. Ya, jadi itu yang sekarang kita mulai tunjukkan, bahwa yang terpenting bagi siswa itu adalah, atau lulusan kita itu, generasi muda itu adalah kompetensi. Dan ini sudah secara sistematis juga kami komunikasikan ke masyarakat bahwa sertifikat kompetensi itu dihargai. Google bangkit misalnya, mereka yang belum lulus pun tapi kalau punya sertifikat dari Google internasional itu levelnya, justru bisa dibanggakan. Itu justru mereka bisa sudah dibingkai dan ditaruh. Dan mereka sudah sekarang bahkan membuat startup, Mbak Desi. Belum lulus pun mereka sudah. Nah kalau bikin lulus startup. ada graduationnya juga. Nah mungkin ini yang dicari oleh orang tua, foto dengan nah kalau, ini harus ada image yang. Kalau lulusan vokasi tetap ada wisuda gitu, ada seperti itu, dan kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ke depan kompetensi yang paling penting, bukan selembar ijazah. Nah cara-cara Mbak Kiki melakukan sosialisasi, meyakinkan baik siswa maupun orang tua bahwa sekarang justru yang dibutuhkan itu keterampilan loh, bukan gelar. Apa
yang dilakukan? Jadi kami menunjukkan berbagai hal melalui berbagai pameran, melalui berbagai webinar, talk show, publikasi di media, keberhasilan siswa. Karena yang paling meyakinkan itu ya bukti kan ya gitu. Bukan kata Bu Kiki gitu. Jadi ya kami minta tolong Mila tunjukkan kepada semua orang bahwa sekolah di vokasi itu sangat-sangat bermanfaat buat kamu dan keluarga. Jadi kita minta para lulusan inilah yang berbicara kepada masyarakat bahwa harus ada championnya. Betul. Coba mungkin ada sebut beberapa, jangan yang kota-kota besar, kalau bisa di daerah, best contoh dari best practice, baik dari SMK maupun politeknik, bisa membanggakan lah dan bisa dijadikan contoh bahwa pendidikan seperti ini tuh sangat berhasil. Betul. Jadi ada Andi Rif. Jadi dia mengembangkan animasi, ya. Kemudian ada Risa Maharani yang dari SMK tadi, yang fashion, begitu ya. Kemudian beberapa lagi lulusan kita champion, ya Mila tadi ya, itu adalah champion vokasi, begitu, Komatsu. Itu mereka banyak sekali di daerah kemudian bergerak dan menyampaikan kepada, pertama mungkin ke keluarganya ya, pendidikan vokasi ini seperti apa, kemudian kepada teman-temannya, kepada lingkungan sekitar, dan publikasi media sebetulnya sangat membantu kami. Ternyata kiprah mereka juga terdeteksi oleh teman-teman dari media, lalu diangkat menjadi kisah-kisah yang sangat inspiratif bagi Nah, Indonesia. jumlah SMK yang begitu banyak, tapi yang kualitasnya itu masih dipertanyakan. Kira-kira ada berapa yang idealnya jumlah SMK, tapi dengan kualitas yang jaminannya mutu lah. Kan kita tidak perlu kuantitas ya, tapi justru kualitasnya. Berapa? Apa target-target yang ingin Jadi yang tadi ya, jadi SMKPK yang saat ini kita cakup itu baru 1.400-an dari 14.000, berarti sekitar 10%. Tapi siswanya sudah 30-an, 27-28%. Kemudian ada satu lagi tantangannya Indonesia gitu. Di satu sisi tadi saya mengatakan jumlah sudah cukup, jumlah SMK-nya sudah cukup. Tapi kita ketahui Mbak Desi juga bahwa SMK ini banyak yang sebetulnya kapasitasnya idle. Iya. Nah, jadi itu ya kapasitasnya idle. Kenapa kapasitas mereka idle? Terutama karena mutunya dipersepsikan tidak seperti yang diharapkan. Sehingga kita yang ingin kita tumbuhkan, kalau SMK ini kualitasnya naik, maka akses pendidikan berkualitas itu juga semakin besar. Karena selepas atau tidak hanya tidak hanya mutu, tetapi kita juga harus pastikan akses juga cukup. Dari jumlah yang ada, dari kapasitas yang ada, kami melihat jumlah itu sudah cukup. Nah, jadi kami ingin dari 10% ini, target kita sedikitnya 50% dari SMK ini unggul. Dengan harapan 50% yang unggul ini bisa mengimbas kepada SMK. Jadi lokomotif yang membawa kereta ini. Mbak Kiki, karena waktu sudah habis, kira-kira cerminan dari hasil didik anak-anak Indonesia pada tahun 2030 ini seperti apa yang mereka miliki, dan juga apa yang kontribusi yang mereka bisa berikan? Jadi kami harapkan mereka betul-betul produktif dan positif peran sertanya bagi pembangunan bangsa di semua sektor, Mbak Desi. Jadi selain entrepreneurship dalam konteks bisnis, kami juga menumbuhkan sociopreneurship kepada mereka. Jadi mereka bekerja untuk masyarakat dalam hal misalnya pelestarian lingkungan, dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat, begitu ya. Itu juga kami apresiasi, kami arahkan mereka untuk punya kepedulian sosial yang tinggi, dan kami harapkan nanti tahun 2030 mereka punya daya saing dan punya daya sanding, Mbak Desi. Jadi mereka layak dan setara dan pantas untuk bisa bekerja dimanapun sebagai global citizen. Jadi targetnya itu ke sana. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga mereka membawa Indonesia baik di mata dunia. Iya, dan apalagi citra Indonesia saya lihat juga semakin lama semakin meningkat ya setelah kita menjadi presidensi G20. Orang memandang Indonesia, wow ini negara yang luar biasa, sehingga ya cita-cita untuk menjadi negara besar dan juga berkontribusi itu
harus mau tidak mau kita raih ya. Jadi pendidikan vokasi. Jadi saya hampir lupa nih. Jadi ada 1 bulan yang lalu itu ada seorang pengusaha atau perwakilan perusahaan besar di Cekoslovakia di Eropa itu minta 6.000 mahasiswa politeknik kita untuk magang di sana. Mereka bersedia membantu dalam kurikulum. Itu Skoda, perusahaan otomotif ya. Jadi 6.000 dalam waktu 4-5 tahun ke depan. Jadi sekitar 1.500 setahun. Baru satu perusahaan. Baru satu. Bayangkan dengan begitu banyak. Sehingga kita tidak perlu mengirimkan hanya tenaga TKI atau TKW, tapi betul-betul tenaga terampil. Dan saya baru 3 hari yang lalu ke sebuah SMK di desa di Ungaran pojok begitu. Saya bertemu dengan seorang pengusaha dari Jepang dan dia katanya memerlukan sekitar 1.500 lulusan SMK setiap tahun, Mbak Desi, untuk bekerja di Jepang untuk pekerjaan-pekerjaan terampil. Jadi masa depan kita luar biasa. Masa depan kita luar biasa. Kita tidak harus ada justru pengangguran. Ya belum apa-apa sudah banyak pesanan. Dunia itu luas dan memiliki dan memerlukan keterampilan-keterampilan khususnya dari anak-anak muda Indonesia. Dan bonus demografi kita lah yang memiliki. Justru. Mbak Kiki, terima kasih banyak atas insight-nya dan juga edukasinya. Dan sekali lagi tentang pendidikan vokasi itu sangat dibutuhkan, perlu, tapi juga memang dari segi image ini bagus sebenarnya. Betul. Karena keterampilan itu adalah segalanya. Buat apa punya gelar panjang-panjang tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Kita buktikan dengan kompetensi. Kompetensi paling penting. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.